Hafidz Shirazi mengatakan begini, aku berkata akan kututup jalan pandangan agar bayanganmu tak lagi lewat. Bayanganmu di sini khayalanmu tak lagi lewat. Ia menjawab, ia adalah pejalan malam. Dari jalan lain ia akan datang. Dari jalan lain ia akan datang. Artinya orang itu kalau berkhayal nggak ada buntu itu nggak ada, nggak ada kekakuan itu nggak ada. Ada kelenturan. Kenapa? Selalu ada jalan, selalu ada sudut pandang baru. Pecinta disuruh cari aibnya orang lain nggak akan bisa ketemu. Saya teringat syairnya Imam Syafi'i, wa ainur ridha an kulli aibin kalila wa ainus suhti tubdiul masawi'ah. Orang kalau sudah pandangannya pandangan cinta, selalu yang dilihat apa? Kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama saya mau melempar beberapa pertanyaan. Yang pertama, boleh nggak kita imajinasikan Tuhan? Dosa nggak kita kalau imajinasikan Tuhan? Yang kedua, wahyu itu, apa itu imajinasi wahyu? Kemudian imajinasi setiap orang berbeda-beda atau tidak tingkatannya? Nabi berimajinasi, hasilnya itu dengan imajinasi manusia biasa. Di mana letak perbedaannya? Kemudian peristiwa yang sering kita peringati dalam ritual agama, Mi'raj, itu bisa nggak dijelaskan tanpa imajinasi? Mi'raj itu peristiwa Isra Mi'raj, perjumpaan dengan Tuhan. Kemudian pertanyaan berikutnya yang ketiga, siapa yang bisa mengimajinasi agama dengan baik? Ya, menurut tadi guru kita Pak Haidar Bagir mengatakan bahwa ya, agama ini harus dipahami dengan imajinasi. Semakin baik imajinasinya, keberagamannya semakin baik. Nah, di antara tokoh-tokoh ini siapa yang lebih baik dalam berimajinasi selain filosof dan sufi? Yang keempat, kalau saya definisikan manusia sebagai hayawan khayali, debatable, Anda mau debatan itu atau tidak? Kalau menurut saya definisikan manusia sebagai hewan yang berimajinasi. Yang kelima dan yang terakhir, malaikat. Nah, sering ini juga ada teks-teks agama. Malaikat muncul dilihat oleh Nabi, katanya punya sayap, ya kan, minal masyriq ilal maghrib. Dalam mekanisme Nabi menerima wahyu, malaikat itu pada dasarnya bisa membentuk gitu, bisa dia berubah menjadi fisik, atau itu khayalan kita, imajinasi kita itu, ya kan? Nah, ini jadi masalah. Jadi penulis tadi Pak Haidar Bagir ya mengisyaratkan dalam khayal ini juga nanti bisa kita diskusikan ya. Kalau menurut saya dalam Al-Quran, kalau ditemukan apa ada istilah yang mendekati atau minimal dipahami sebagai khayal, menurut saya ada. Kata yang digunakan oleh Al-Quran itu nanti bisa dirujuk dalam surat Maryam ayat 17 ya, dan surat Toha ayat 66. Ya, di situ menggunakan istilah kalau dalam Maryam terkait dengan malaikat yang tamassalaha basyaron sawiyah. Malaikat tamassul, di situ gunakan tamassul. Nah, dia berada di alam misal, ya alam khayal itu kan, berkhayal itu. Tahayyul, malaikat itu tahayyul, bukan tasyakul. Kemudian yang kedua tahayyul, khayal. Khayal ini kan dalam surat Toha kait sihir. Dalam bukunya ya penulis juga mengingatkan tentang apa namanya magis, pengaruh sihir ya. Itu ada kalau sihir, tapi kan tidak nyata. Itu khayal yang disebut tadi delusi atau apapun lah ya, khayalan yang tidak sesuai dengan fakta. Itu disarankan terkait dengan tukang sihir yang dalam peristiwa dengan Nabi Musa, surat Toha ayat 66. Oke, kalau mau saya simpulkan, kesimpulan subjektif saya ya terhadap telaah buku beliau tadi. Saya pertama mengutip pendapat syair dari Hafidz Shirazi terkait dengan khayal dan betapa luasnya apa namanya alam khayal ini. Katanya ada seorang yang disebutkan kepada Ibnu Arabi yang mengatakan, Ibnu Arabi mengatakan tidak ada alam yang lebih luas daripada alam khayal. Pengetahuan itu dibagi ada 4 tahapan pengetahuan. Ada idrak hissi yang paling rendah, idrak yang pengetahuan sifatnya indrawi itu yang paling rendah, fisik ya. Yang kedua pengetahuan yang di atasnya yaitu khayali, yang khayali ya. Kita memahamkan misalnya manusia, lihat personnya, individunya itu khayal, sifatnya parsial. Dan yang ketiga di atasnya menurut filsafat itu adalah idrak wahmi. Idrak wahmi ini sama-sama seperti khayal, sifatnya parsial, pengetahuan sifatnya parsial, tapi dia tidak ada rupa, tidak ada bentuk. Seperti
kecintaan seorang ibu kepada anaknya. Kita tahu bahwa ibu ini mencintai anaknya, itu namanya idrok wahmi. Nah, puncak pengetahuan itu idrok akli. Nah, apa bedanya dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya? Dia tidak sifatnya parsial, sifatnya kulli. Pengetahuan yang sifatnya universal, seperti mafhum mahabbah, mafhum adalah, yang sifatnya apa namanya kulli, konsep yang sifatnya umum ya, universal. Ya. Oke. Hafidz Shirazi mengatakan begini terkait dengan khayal. Guftan nadar bi bandam, guftan kisah prowas u asroh digar oyat. Ini saya terjemahnya secara bebas begini. Aku berkata akan kututup jalan pandangan agar bayanganmu tak lagi lewat. Bayanganmu di sini khayalanmu tak lagi lewat. Ia menjawab, ia adalah pejalan malam. Dari jalan lain ia akan datang. Dari jalan lain ia akan datang. Artinya orang itu kalau berkhayal, nggak ada buntu itu nggak ada, nggak ada kekakuan itu nggak ada kelenturan. Kenapa? Selalu ada jalan, selalu ada jalan baru, selalu ada sudut pandang baru. Tadi yang diisyaratkan itu kan, apa namanya tadi dalam pandangan tadi, ketika ada orang, Imam Ghazali tadi ya, kalau ada orang berbuat salah itu jangan kamu tafsirkan langsung salahnya, cari 40 alasan dan seterusnya. Imam Shotib malah lebih tinggi lagi. Ya 70 dan seterusnya kalau itu. Artinya saya teringat perdebatan antara Hafidz, itu bukan perdebatan, ini dialektika antara Hafidz Shirazi dan Rumi. Ya. Hafidz mengatakan kenapa timbulnya aliran kok banyak banget. Kata Hafidz, jun hakikat dan afsone zadan. Karena mereka tidak mengenali hakikat, tidak menjamah hakikat. Sehingga mereka timbullah persepsi-persepsi, pemahaman-pemahaman, aliran-aliran macam-macam. Tapi Rumi punya pandangan yang menarik. Kata Rumi tidak, hakikat rodidan. Hakikat, mereka melihat hakikat, menyaksikan hakikat. Tapi hakikat ini ibarat laut yang luas. Masing-masing melihat tadi pecahan-pecahan tadi. Ini saya sambungkan dengan keterangan dan Bakir tadi ya. Bahwa ibaratnya masing-masing orang itu megang potongan saja. Si A megang potongan ini, si B megang potongan ini, masing-masing. Dan semua ini bagian daripada kebenaran. Semua ini ahlullah, keluarganya Gusti Allah. Semua ini memegang tongkat kebenaran, masing-masing megang tongkatnya ya. Ente megang ujungnya ya kan, ana megang tengahnya, ente megang lebih lagi, semua pegang namanya liwaul hamdi, bendera at-tauhid ya, al-fatihah, itu semua ya. Jangan diklaim paling benar. Jadi itu menarik dialektika Rumi dan Hafidz. Dan yang berikutnya yang terakhir sebagai bacaan saya, kesimpulan saya dari buku yang saya baca, orang yang tidak beragama tanpa imajinasi, ini terinspirasi dari syair Rumi tadi, adalah orang yang hidupnya hitam putih, yang rumahnya catnya cuma warnanya hitam putih, tamannya hitam dan putih. Lalu orang tadi kita, ayo Pak, ayo pergi ke taman itu. Dia bilang enggak, saya enggak mau, saya cuma puas dengan taman saya saja, dengan kelompok saya saja. Jadi dia nggak bisa melihat warna yang lain, dia alergi terhadap warna yang lain. Kalau alam ini cuma warnanya cuma hitam dan putih, betapa menjemukan ya kan. Sudah ketemu alam yang sempit ini, ketemu orang-orang yang akalnya seperti ini ya, ruwet ya. Itu menarik, orang sufi diajak ke taman, tanah warni, dan dia, setiap orang membayar mahal untuk datang ke taman itu. Begitu orang sufi ini datang itu di tengah taman, dia bermeditasi, kemudian dia tidur. Orang-orang marahin dia semua, kamu ngapain ke sini? Kamu ke taman ini, kamu nikmati pemandangan ini, warna-warni ini. Kenapa kamu ke sini malah tertidur? Apa jawab orang sufi ini? Aku telah menghadirkan taman itu dalam diriku. Taman itu ada dalam diriku. Ini kalian masih terperangkap dalam warna-warni zahir yang bisa rusak suatu saat. Kembang bunga sehingga apapun pada saatnya dia akan jatuh, pada saatnya akan dia fana, akan hilang. Tapi taman yang sesungguhnya yang abadi itu adalah taman hatiku, yang selalu tertambat dengan zat yang maha abadi, maha azali. Wardi, pencetus filsafat Isyraq, dia punya buku namanya Akal Suruh, akal merah. Kalau itu suruh ini merah. Jadi orang kalau sudah melewati warna hitam dan putih, dia jadi merah. Kenapa disebut bukunya sebagai akal merah? Maksudnya orang kalau dia kasih tamsil menarik itu, ada yang ngasih penjelasan begini maksudnya. Kenapa dia menamakan akal itu dengan akal merah?
Akal merah itu bara, pecinta itu membawa bara merah warnanya, ya kan? Artinya apa? Seperti kayak besi gitu, ketika ditempa, ya kan? Dia ditempa hadid itu, warnanya ketika dikena api dia akan kemudian berubah dari hitam putih itu menjadi apa? Menjadi merah. Itulah bara cinta, itulah syauq. Nah di situ orang kemudian ada kelembutan, ada kehangatan, ada keintiman, ya kan? Gampang nyapa, gampang senyum. Loh, sedih tetap sedih, tapi disimpan di hatinya. Ini mau orang ahlan wa sahlan menyambut orang, ya, tidak membeda-bedakan orang, berpikirannya luas. Pecinta disuruh cari aibnya orang lain, nggak akan bisa ketemu. Saya teringat syairnya Imam Syafi'i. Wa ainur ridha an kulli aibin kalila, wa ainus suhti tubdiul masawi'ah. Orang kalau sudah pandangannya pandangan cinta, selalu yang dilihat apa? Kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan. Tapi kalau yang dilihat itu adalah pandangan kebencian, orang nggak suka sama Kamar Zuki, dia berbuat apapun diisip, wes podoe elek baik, ya kan? Khayal, ya kan? Dia sudah menghayalkan keburukan beliau. Percuma, karena apa? Karena pandangan kebencian itu persoalan. Nah kita ini beragama itu dengan pakailah kacamata cinta. Raja penasaran, ini bener Raja punya istri, saya ingin bandingin istrinya Majnun dengan Raja. Kok Majnun katanya betul-betul gila sekali, secantik apa ini Laila? Diundanglah Laila itu ke istana kan, punten Majnun, ini kalau bahasa saya penasaran, saya ingin lihat apa? Bukan lihat istrimu, seperti apa sih? Kok kamu begitu mendewakan istrimu? Di hadapan Raja, ya Allah, Raja nggak nafsu melihatnya. Ya nafsu, ternyata nggak seperti yang dibayangkan keindahannya, ya. Biasa-biasa banget ini perempuan, kulitnya juga nggak terlalu putih. Kemudian Majnun memahami, wahai Raja, saya tahu batin kamu sedang kamu ngomongin istri saya kan. Ya, karena kamu melihat dengan matamu. Coba saya kasih, katanya Majnun waktu itu pakai kacamata. Ini saya pinjemi kacamata saya. Kacamata ini lihat istriku. Begitu Raja pakai kacamatanya Majnun, ya Allah, cantik banget nih, ya kan? Nah, begitu dia pandangannya berubah. Nah, ketika itu yang pertama Raja pandangannya dia tidak menggunakan kacamata cinta, kacamata biasa. Tapi begitu dia menggunakan kacamata cinta, semua tampak indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, suka segala sesuatu, ya, yang indah. Kata penyanyi Ummi Kulsum, wal qalbu ya'syik kulla jamil. Kalau versi Ummu Kulsum, jadi orang Mesir nggak bisa bilang jamil, ya. Qalbu ya'syik kulla jamil, ya. Itu aja, terima kasih.